Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan, edukatif, dan informatif RSI Atin Husada Ngawi. Perkenalkan, saya Hilmi, staf humas marketing sekaligus host podcast kali ini. Hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk mengenal lebih dekat dengan poli penyakit dalam RSI Atin Husada Ngawi, yang mana kita akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab dengan narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Ananto, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam RSI Atin Husada Ngawi. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu masalah kesehatan penyakit dalam, yaitu autoimun. Halo Dr. Ananto, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Oke, dokter, berdasarkan penelitian Chandrasari dan Kurniasari tahun 2021, di Indonesia ini jumlah penyintas autoimun masih menjadi fenomena gunung es. Yang mana permasalahan ini harus segera diselesaikan mengingat saat ini jumlah penyintas autoimun di Indonesia cukup tinggi, yakni sekitar 40 juta jiwa. Nah, memangnya penyakit autoimun itu apa sih dok? Ya, terima kasih Mbak Helmi atas pertanyaannya. Jadi autoimun itu suatu kondisi ya, di mana sistem kekebalan tubuh kita atau antibodi itu menyerang tubuh kita sendiri ya, di mana seharusnya melawan adanya zat asing, baik itu virus atau bakteri, namun kondisi tersebut mengalami semacam seperti kegagalan, akhirnya dapat menyerang tubuh kita sendiri. Untuk penyebabnya apa dok? Ya, jadi penyebab pasti autoimun itu sendiri sampai saat ini belum diketahui secara pasti ya. Namun dari beberapa studi atau penelitian ini diduga dari faktor genetik ya, jadi terjadi mutasi genetik. Kemudian bisa juga dari paparan infeksi virus maupun bakteri yang lama yang mengalami mutasi juga. Dapat juga disebabkan oleh adanya beberapa obat-obatan ya yang mencetuskan timbulnya suatu kondisi autoimun itu. Oh, jadi bisa dari genetik, virus, bakteri, dan juga obat-obatan gitu ya dok. Kemudian berbahaya atau tidak dok penyakit ini dok? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kondisi kekebalan kita ini mengalami kegagalan untuk mengenali jadi mana kawan mana lawan. Jadi akhirnya berdampak yang mengalami kegagalan sehingga dapat menyerang tubuh sendiri ya. Tapi berdampak pada organ ya. Jadi akhirnya dapat pada organ, baik organ yang spesifik ya, ada yang disebut dengan organ-organ spesifik maupun yang bersifat sistemik ya. Jadi bisa berdampak pada kerusakan organ kalau tidak ditangani ya. Kemudian dokter, berdasarkan penelitian Hanura tahun 2020 bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui gejala, sehingga padahal gejala yang ditimbulkan ini beragam dan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengetahui diagnosa pasti. Memangnya seperti apa sih dok gejala penyakit autoimun itu? Ya, sampai saat ini penyakit autoimun ini sebenarnya jumlahnya cukup banyak ya. Dikatakan di literatur bisa lebih dari 100 jenis penyakit autoimun ya. Namun yang cukup populer ketemukan itu yang disebut dengan SLA atau yang singkatannya adalah Systemic Lupus Erythematosus ya. Gejalanya sendiri sebenarnya cukup banyak, cukup luas. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Dari ujung rambut kita bisa dapatkan kerontokan rambut ya. Apabila seorang pria atau wanita terutama usia muda jadi kerontokan rambut ya. Kemudian bisa juga ada gangguan di kulit ya, terutama di sekitar pipi ya, ada merah-merah di pipi apabila terpancar sinar matahari yang disebut dengan malares atau butterfly rash ya. Kemudian juga bisa timbul suatu sariawan yang tidak nyeri ya, biasanya didapatkan di langit-langit lidah. Kemudian juga gejala yang sering juga muncul adalah nyeri-nyeri persendian ya, nyeri persendian di seluruh persendian ya, seperti gejala rematik. Kemudian bisa juga kelelahan yang tidak kelelahan kronis ya, jadi yang
ya sulit dicari penyebabnya ya, pasien gampang lelah. Seperti itu gambarannya. Dokter, apakah ada faktor risiko yang meningkatkan penyakit autoimun ini, Dok? Ya, beberapa faktor risiko yang bisa dapat menimbulkan penyakit autoimun ini, yang pertama adalah tadi ya, faktor genetik ya. Jadi apabila orang tua atau orang tua khususnya ya mempunyai riwayat penyakit autoimun ini, maka nanti anaknya itu kemungkinan salah satu akan mempunyai kerentanan ya, berisiko kurang lebih 20 kali ya bisa mendapatkan penyakit autoimun ini. Kemudian yang kedua adalah gender. Jadi khususnya wanita ya. Dikatakan wanita itu mempunyai risiko juga lebih tinggi untuk mendapatkan penyakit autoimun ini. Prevalensi yang disebutkan bahwa masa prepubertas itu antara wanita dan laki-laki itu 3:1. Kemudian saat pubertas itu bisa 9:1. Ya, jadi kemudian kalau waktu menopause itu 8:1. Jadi memang wanita ini dikatakan lebih tinggi berisiko terhadap terjadinya faktor munculnya autoimun ini. Mungkin disebabkan karena faktor hormonal ya. Kemudian ada lagi yang etnis ya. Etnis juga dikatakan beberapa etnis Afrika Amerika itu mempunyai kerentanan mendapatkan autoimun ini lebih tinggi dari ras Caucasoid ya. Seperti itu. Kemudian cara mendiagnosanya, Dok, selain dari gejala tersebut, gejala yang tadi disebutkan oleh dokter, apakah ada pemeriksaan lain lagi untuk mendiagnosa bahwa pasien tersebut memiliki penyakit autoimun? Ya, jadi untuk mendiagnosis penyakit autoimun ini kita tidak bisa serta-merta ya, seperti penyakit diabetes mellitus ya, kita bisa cek lab sehingga kita langsung cepat diagnosis karena kadar gulanya meningkat ya. Tapi kalau pasien autoimun ini harus kita kombinasi ya antara gejala. Jadi harus ada yang saya sebutkan tadi, gejala-gejala adanya nyeri-nyeri sendi, kemudian rambut rontok, kemudian kelelahan ya, mungkin ada lesi-lesi di kulit ya, khususnya pada usia muda. Nah, kita harus curiga itu suatu penyakit autoimun ya. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium ya. Di sini kita bisa periksakan antibodi ya, disebut tes antinuklear antibody ya, untuk melihat diagnosis penyakit autoimun ini. Berarti memang cukup panjang ya, Dok, untuk mendiagnosisnya. Yeah. Kemudian, Dok, ketika sudah terdiagnosis, apa yang harus dilakukan selanjutnya, Dok? Ya, pada pasien yang sudah terdiagnosis autoimun ini ya harusnya selanjutnya harus sering berkonsultasi ya dengan dokter ya. Harus melakukan pengobatan rutin ya. Jadi harus menghindari mungkin faktor-faktor pencetus ya, karena penyakit ini bersifatnya dinamis ya. Ada beberapa faktor pencetus mungkin seperti paparan sinar matahari ya, menghindari paparan sinar matahari, tidak boleh dengan langsung ya. Kemudian kelelahan, tidak boleh terlalu capek, stres ya, itu harus dihindari. Kemudian ya harus mengenai pengobatan ya, misalnya kita bisa berikan obat-obatan steroid ya, steroid untuk menekan respon imun yang berlebihan tadi, dan juga ada yang disebut golongan obat-obatan imunosupresan ya. Gitu. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan, Dok? Ya, untuk autoimun ini untuk kesembuhan kita sebut sebagai yang seperti terkontrol ya. Jadi tidak ada istilah sembuh sebetulnya. Istilahnya kalau pasien ini terkontrol, yang kita sebut mencapai complete remisi ya. Jadi pasien bisa menggunakan atau bahkan bisa lepas obat ataupun menggunakan obat yang dengan dosis atau satu jenis yang minimal ya. Pasien juga bisa beraktivitas seperti orang yang normal, yang sehat. Itu yang kita sebut dengan complete remisi komplit. Nah, itu kita sebut pasien itu sudah terkontrol seperti itu. Kemudian, Dok, apa akibatnya ketika penyakit autoimun itu dibiarkan? Ya, kalau autoimun ini tidak ditangani secara komprehensif ya, artinya tidak melakukan pengobatan ya. Contohnya kalau kayak kasus seperti pada pasien rematik ya, rheumatoid arthritis,
itu kan terjadi kerusakan di persendian ya. Lama-lama akhirnya sendinya mengalami deformitas ya, kaku, sehingga tidak bisa kembali lagi, akhirnya mengalami kecacatan. Ya, kemudian kalau pasien seperti lupus ya berdampak pada gangguan ginjal menyebabkan yang disebut dengan lupus nefritis, itu pada akhirnya ditangani akan mencapai suatu kondisi terminal yang disebut gagal ginjal akhir, stadium akhir, yang harus membutuhkan terapi pengganti ginjal. Jadi nanti bisa juga komplikasi, bisa juga. Iya, komplikasinya ke organ-organ tersebut ya. Melihat angka tadi dok, penyintas autoimun sekitar 40 juta jiwa. Nah, angka ini kan bukan jumlahnya sedikit ya dok. Mengingat dampak dari penyakit ini memang cukup sistemik bagi seorang penyintas karena tidak hanya menyerang fisik tapi juga menyerang mental penyintas autoimun tersebut. Bahkan ada penelitian dari Chandra Sari tahun 2021 ini, rata-rata penyintas pernah merasa terpuruk setelah mendapat diagnosa autoimun. Nah, pertanyaan saya, apakah penyakit autoimun ini bisa dicegah dok? Ya, jadi sebenarnya untuk pencegahan penyakit autoimun ini, yang pertama ya, prinsipnya adalah kita harus menjaga sistem kekebalan tubuh kita itu dalam keadaan yang stabil ya. Yang salah satunya ya dengan berolahraga ya secara rutin, kemudian makan makanan yang bergizi, yang seimbang ya, menghindari makanan yang banyak mengandung pengawet, penyedap seperti itu ya. Kemudian hindari stres ya, stres masih baik stres fisik maupun psikis ya. Kemudian tidur yang cukup ya, kemudian paparan asap rokok menjadi zat-zat yang beracun ya, seperti itu. Dan kemudian mungkin kita harus juga mempunyai kadar vitamin D yang cukup ya. Jadi kalau pemenuhan kadar vitamin D yang cukup itu bisa setidaknya menghindari atau mencegah penyakit autoimun ini. Berarti walaupun ada pasien yang memiliki penyakit autoimun, ketika dia memang telah mengkontrol kekebalan tubuhnya, kemudian mengontrol stresnya, kemudian tidur yang cukup, itu juga bisa mengontrol dari hormon penyakit autoimun itu dok. Baik, apabila Sobat Atin yang memiliki gejala mengarah pada penyakit autoimun, silahkan sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis dalam dan lakukan konsultasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian bagi Sobat Atin yang memiliki masalah kesehatan penyakit dalam lainnya, silakan berkunjung ke RSI Atin Husada Ngawi. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Husada Ngawi, pelayanan Islami profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.